bahwa golongan manusia di akhirat itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama kita sudah bahas, yang disebut dengan as-sabiqunas sabiqun. Orang yang terdahulu, ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang dahulu-dahulu berkejar-kejaran dengan kebaikan. Ada kebaikan dikejar. Macam yang kita lihat pagi hari ini kan, berkejar-kejaran dengan kebaikan. Walaupun terkantuk mata itu, lamanya ustaznya baca surah As-Sajdah. Masya Allah, berkejar-kejaran kita dengan kebaikan. Ada membuat masjid, berkejaran kita bersedekah. Ada umpamanya membantu orang fakir miskin, berkejaran pula kita sedekah. Nah, itu namanya as-sabiqunas sabiqun, berkejar-kejar. Pokoknya tak boleh ada orang yang lebih, tidak boleh ada orang yang lebih dulu beribadah daripada dia. Ini seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu tak boleh orang lebih daripada dia. Kalau dalam masalah amal ibadah, suatu ketika Rasulullah meminta kepada para sahabat, wahai sahabatku semua, sekarang kita akan perang yang sangat panjang, perang Tabuk. Maka hendaklah engkau semua bersedekah. Datanglah Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di Madinah ketika itu. Ya Rasulullah, saya mau bersedekah 300 ekor onta beserta isi-isinya. 300 ekor onta. Kalau sekarang mobil Fortuner apa sedekah semuanya kan? Oleh Abdurrahman bin Auf kan kaya, 300 ekor onta beserta isi-isinya. Kemudian karena sahabat ini tidak mau kurang, jangankan tidak bersedekah, kurang aja mereka tidak mau. Datang Umar, ya Rasulullah, saya mau sedekahkan setengah, sekarang setengah daripada harta saya. Setengah hartanya disedekahkan untuk jalan Allah, jihad fisabilillah. Datang pula Abu Bakar. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, tak mau kalah lagi, ya Rasulullah, saya mau sedekahkan seluruh harta saya. Masya Allah, tabarakallah. Tak mau kurang, semua hartanya disedekahkan. Ketika ditanya Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau seandainya semua harta disedekahkan, kebun sawit disedekahkan, ya kan? Rumah disedekahkan, perusahaan disedekahkan, semua disedekahkan. Sekarang kata Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa? Cukuplah Allah dan Rasulnya aku tinggalkan kepada mereka. Masya Allah, Allah Akbar. Ini memang as-sabiqunas sabiqun. Kita bisa Pak? Insya Allah. Paling-paling amalan nanti saya sendiri. Tapi insya Allah kita senantiasa berusaha untuk menjadi as-sabiqunas sabiqun. Kalau tak bisa menjadi as-sabiqunas sabiqun, kata Allah, maka ada golongan yang kedua di bawah as-sabiqunas sabiqun. Tapi mereka itu orang yang mulia juga dan orang yang Allah berikan kedudukan yang tinggi. Artinya kalau orang yang sudah Allah masukkan ke dalam surga, pastilah mereka orang yang mulia. Siapa mereka? Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-27, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, golongan kanan. Tapi kita sebenarnya makna ashabul yamin ini bukan hanya sekedar maknanya golongan kanan. Al-yamin, ya, memang kalau disebutkan al-yamin itu mana kanan? Ini yang kanan ya. Kalau kita sebutkan al-yamin itu memang kanan. Tetapi maknanya ashabul barakah.
orang yang punya kemuliaan, yamin. Maka kalau ada tangan kanan, itu maknanya tangan yang penuh dengan kemuliaan. Maka kalau ada golongan kanan, maka golongan yang penuh dengan kemuliaan. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ma di situ bukan ma bertanya. Ya, ada kan ma itu ma haza. Kalau dalam bahasa Arab, waktu kunci-kunci kalau dulu belajar kan, ma haza, haza ma'un. Apa ini? Ini adalah air. Ma di sini bukan ma untuk bertanya, tetapi ma li ta'ajjub. Kata para ulama tafsir. Ma untuk menggambarkan tentang kehebatan. Ma untuk menggambarkan tentang kemuliaan. Ma untuk menggambarkan alangkah, alangkah indahnya ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Jadi Allah ingin menerangkan alangkah mulianya alangkah bahagianya orang yang berada pada posisi ashabul yamin. Masya Allah. Maka orang ashabul yamin ini adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan, orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang terdahulu coba kita perhatikan, kita disebutkan ayat terdahulu adalah ashabul maimanah. Dalam ayat sebelumnya kalau kita perhatikan ashabul maimanah. Sekarang Allah sebutkan ashabul yamin. Ini ada dua yang berbeda. Ini kalau memang pagi-paginya tak mengantuk, memang berat nih. Karena kita mengaji tafsir ini kan, tapi insyaAllah itu biasanya lebih cepat masuknya. Karena waktu kecil-kecil saya dulu, kalau mau ngapal Quran itu memang subuh-subuh. Kalau ngapal Quran itu jam 3 bangun, ngapal Quran, Masya Allah. Itu cepat masuknya. Dan itu kalau sudah masuk tuh susah hilang. Karena memang Allah ketika subuh ini kalau sudah masuk dia ke dalam tuh, tak bisa keluar lagi itu kan. Sudah terhijab dia oleh ilmunya Allah. Ada tadi ashabul maimanah, kemudian ada ashabul yamin. Apa maknanya? Ashabul maimanah itu menggambarkan tentang kondisi tempat di mana orang itu akan berada. Ashabul maimanah. Maka ada namanya al-mahkamah. Itu tempat orang dihukum. Al-marhamah. Itu kan tempat yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Maka ashabul maimanah, ashabul maimanah itu adalah tempat bagi orang-orang yang berada dalam kemuliaan. Itu ashabul maimanah. Orangnya disebut dengan ashabul yamin. Maka ada namanya yamin. Apa? Yamin. Muhammad yamin. Ya kan? Orang yang penuh dengan kemuliaan. Ashabul yamin. Kemudian Allah terangkan bagaimana posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi sidrin makhdud. Fi sidr. Sidr itu adalah artinya pohon bidara. Sidr. Fi sidrin makhdud. Ada juga kita sebut sidratul muntaha. Pernah ke sidratul muntaha kan? Oh, belum lagi kan? Cuma satu orang di dunia, cuma satu orang yang Allah berikan kemuliaan bisa ke sidratul muntaha itu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun tak bisa sampai ke situ. Jangankan manusia, Jibril kekasih makhluk yang paling mulia, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sampai ke Sidratul Muntaha, berhenti dulu. Kata Jibril kan, ya Rasulullah, saya bisa mengantarmu hanya sampai sini aja. Setelah itu pandai-pandailah. Saya tak bisa lagi ke atas daripada Sidratul Muntaha.
Karena itu bukan wilayah saya, hanya orang yang paling mulia. Jadi Jibril itu hanya sampai kepada langit ketujuh. Begitu sudah masuk Sidratul Muntaha, Jibril sudah, ini bukan wewenang dan kekuasaan lagi. Ini sudah luar daripada kota Pekanbaru. Ini wilayahnya Bupati Kampar lagi ya. Maka apa makna sidr? Sidrin itu adalah pohon. Nah, ini Allah gambarkan Sidratul Muntaha itu adalah seperti di dalam gambaran para ulama tafsir, itu adalah seperti pohon yang besar sekali. Pohonnya itu bisa menaungi semuanya. Bahkan ada yang menyebutkan pohon sidernya itu atau pohon bidaranya itu. Tahu pohon bidara apa? Kita tengok di YouTube juga kan, tengok di Google juga kan. Itu pohonnya itu biasanya kalau di dunia ini pohonnya itu daunnya kecil-kecil. Betul Bu? Daunnya kecil-kecil. Daunnya kecil-kecil, kemudian ada buahnya itu. Dan biasanya obat. Kalau orang biasanya pohon bidara itu untuk obat macam-macam obatnya. Obat demam, macam-macam lah. Obat demam, permatik, kutu air, manu, pokoknya banyaklah gunanya. Dan bahkan dia untuk kalau wanita itu kalau dia sudah selesai datang bulannya, maka di dalam sunnahnya sebaiknya dia mandi pakai daun bidara. Ada orang meninggal itu kalau dalam sunnahnya itu memakai daun bidara. Kalau di akhirat kelak, kalau di Sidratul Muntaha itu, daunnya itu besar. Dalam sebuah hadis disebutkan daunnya itu sebesar ketiganya, besar. Kemudian buahnya seperti bejana, artinya beda lah dengan kondisi yang ada di dunia dengan pohon bidara di dunia. Sidratul Muntaha. Sedangkan Muntaha itu adalah tempat terakhir. Tak ada manusia yang itu ujungnya di situ. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan fi sidrim makhdud, pohon bidara yang tak berduri. Kalau sekarang pohonnya berduri, ya berduri. Sekarang pohonnya berduri. Di akhirat kelak, bahwa pohon bidara ini banyak gunanya, banyak manfaatnya. Tetapi dia di akhirat itu tidak ada keburukan darinya. Ini satu pengajian yang luar biasa.